Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bersama dapat melanjutkan kegiatan in-house training IHT Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 sekolah kita SD Negeri 51 Payakumbuh. Salawat bering salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita umat manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ibu Kepala SD Negeri 51 Payakumbuh yang kami hormati, selanjutnya Ibu Komite Pembelajaran SDN 51 Payakumbuh, Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 51 Payakumbuh yang kita banggakan. Baiklah, langsung saja kita mulai acara IHT kita pada hari ketiga ini dengan yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sonia Anggraini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan IHT yang ketiga pada hari ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat melaksanakan kegiatan in-house training kita, kegiatan program sekolah penggerak yang akan kita rancang untuk pada materinya pada hari ini yaitu menyusun TP, kemudian menyusun ATP, dan yang kegiatan berikutnya adalah menyusun modul ajar. Ini akan diberikan oleh komite pembelajaran yang telah dilatih yang mendapatkan materi tentang hal ini. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini mungkin banyak kegiatan kita dalam keseharian, tetapi terima kasih Bapak Ibu masih tetap bersemangat dan mengikuti kegiatan program sekolah untuk kemajuan sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi agen perubahan nantinya untuk kegiatan pembelajaran pada anak didik kita. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 51 Payakumbuh. Selanjutnya kita memasuki sesi pertama materi hari ini, yaitu tentang merancang pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Ibu Komite Pembelajaran kita, Ibu Revi Susanti Effendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan IHT kita pada hari ketiga. Baiklah Bapak Ibu, untuk salam penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan merancang pembelajaran dengan menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya, kalau untuk tujuan pembelajaran itu kita jabarkan atau kita uraikan dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kita bahas nanti sekilas mengenai capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dari video-video berikut ini. Lalu nanti kita juga akan mengetahui mengenai prinsip umum pembelajaran itu sendiri bagaimana, kemudian kita akan juga memahami mengenai capaian pembelajaran serta menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk setahun ke depan. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kita lanjut ya. Keluar videonya Bu. Baiklah, pada hari ini kegiatan kita bertujuan untuk
memahami elemen dan komponen apa saja yang terdapat dalam capaian pembelajaran yang nantinya kita butuhkan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita memahaminya, kita tentukan, kemudian kita rancang tujuan pembelajaran tersebut dengan merujuk kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Kemudian setelah kita merancang tujuan pembelajaran, tujuan ini harus kita sesuaikan dengan kesiapan sekolah, dengan karakteristik sekolah kita, dengan kebutuhan sekolah kita, serta tak lupa pula kita perhatikan kebutuhan dan kesiapan peserta didik kita. Kemudian yang keempat, ATP bukan hanya kumpulan dari TP, tetapi juga merupakan alur perjalanan pembelajaran siswa untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi dari ATP ini akan kita rumuskan mana saja materi yang akan kita ajarkan pada semester 1 dan mana yang akan kita ajarkan pada semester 2. Kemudian yang terakhir, tujuan dan ATP tersebut merupakan elemen yang akan membantu siswa kita untuk mencapai kompetensi yang diharapkan pada CP. Nah, pada kegiatan ini nantinya kami berharap Bapak dan Ibu sekalian itu mampu untuk merancang TP berdasarkan dari CP serta menyusun ATP berdasarkan dari TP yang sudah Ibu rancang tadi. Kemudian nanti juga akan kita analisis apakah ATP tersebut sudah dirancang sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut materi, kita buat terlebih dahulu kesepakatan belajar kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sekali, kalau untuk sesi moda daring itu makanya kita minta Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera. Namun karena kegiatan kita ini luring, kita skip saja ya Bu ya kesepakatan yang ini. Baiklah Bapak dan Ibu, sebentar. Nah, sebelum kita lanjut materi, marilah kita awali sesi ini dengan kegiatan permainan. Saya minta Bapak dan Ibu menyediakan 1 lembar kertas dan 1 pena. Kemudian menunggu aba-aba berikutnya. Sudah ada Bu? Kalau sudah, mari kita bersama-sama mencoba untuk mengingat kembali masa-masa di saat kita menjadi murid atau saat kita menjadi guru. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal-hal berikut ini? Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu mengajak murid kita melakukan presentasi di depan kelas? Kita renungkan sejenak ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pernahkah Bapak Ibu mengajak murid menggunakan format diketahui, ditanya, dan jawab untuk menyelesaikan soal cerita? Dan yang ketiga, pernahkah kita mengajak murid untuk melakukan kerja kelompok untuk mendiskusikan suatu tugas? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, kita ingat kembali dulu, kita putar memori kita ya Bapak Ibu ya. Apakah pernah kita melakukan ketiga hal tersebut? Oh iya, tentu pernah ya Bu ya. Jadi masing-masing kita pernah mencobakan meminta siswa untuk mempresentasikan. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu juga pernah untuk melibatkan siswa menggunakan format diketahui, tanya dan jawab? Pernah. Iya, pernah Bapak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih manfaat kegiatan tersebut? Untuk melibatkan siswa presentasi ke depan, apa tujuan kita? Sebentar Ibu. Yang mengajak murid untuk melakukan presentasi di depan kelas itu mengajarkan anak untuk percaya diri tampil di depan kelas dan luar mau biasa mengungkapkan pendapatnya. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Nova ya Bu ya. Nah, jadi dengan meminta siswa presentasi ke depan kelas, berarti kita sudah melibatkan siswa tersebut dalam proses pembelajarannya sendiri, sehingga ia dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya dan juga aktif ya Bu ya. Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Kemudian ini dia kita lihat bersama. Apa sih tujuan untuk presentasi tersebut?
Dan apa yang bisa dipelajari dari kegiatan tersebut? Nah, seperti yang sudah disampaikan Bu Nova tadi, tujuannya yaitu membuat siswa mengalami sendiri, menemukan sendiri pengalaman belajarnya, tentunya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian siswa menggunakan format tertentu saat menyelesaikan soal mata pelajaran. Apa tujuannya Bapak Ibu? Kenapa harus kita klasifikasikan? Ada diket, tanya, jawab. Kira-kira mengapa ya? Iya, benar sekali Ibu. Iya, untuk mempermudah siswa memahami soal cerita. Oke, kita lanjut. Kenapa setting kelas dibuat berkelompok? Iya, pintar sekali Bu. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Ani. Iya, memang ya Bu ya. Kita setting kelas berkelompok. Yang pertama sekali tentunya untuk menciptakan kolaborasi antar siswa itu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu guru kita. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Lewat proses refleksi yang baru kita lakukan, mana yang lebih dahulu perlu kita tentukan? Apakah kita perlu menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu atau jenis kegiatannya? Kira-kira yang mana ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Yang kita tentukan adalah tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ini yang seperti yang Pak Ali tanyakan ya, Pak Ali dan Pak Hari. Back apa Pak? Backward design. Iya. Bahasa Inggrisnya masih patah-patah ya Pak ya. Backward design. Kenapa kita berjalan melihat mundur ke belakang? Kenapa harus ditentukan tujuan terlebih dahulu? Nah, dari tujuan pembelajaran inilah Bapak Ibu kita dapat mengetahui kira-kira apa tujuan belajar anak kita, apa capaian yang ingin kita capai dari proses pembelajaran peserta didik kita. Nah, setelah kita merancang tujuan pembelajaran tersebut, barulah kita tentukan kira-kira kegiatan mana yang tepat yang harus kita lakukan. Kemudian mengapa sih tujuan ini penting kita tentukan? Jadi nantinya setelah kita melihat atau memahami capaian pembelajaran, maka kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira kenapa ya alasannya ini akan saya jadikan tujuan pembelajaran kita. Jadi kenapa? Apa yang saya inginkan ada pada peserta didik saya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Seperti filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahkan kita sudah sering membahas filosofi pendidikan ini ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya kita sebagai pendidik itu hanya menuntun. Kenapa hanya menuntun? Karena masing-masing anak ini sudah terlahir dengan kodratnya sendiri. Jadi tugas kita hanya untuk menuntun si anak tersebut untuk dapat mengembangkan apa yang sudah ada, yang sudah dimilikinya ya Bapak ya. Iya benar sekali Bapak Dayat ya. Oke, nah jadi ibaratnya begini Bapak Ibu ya, jika kita ingin menanam pohon pepaya, itu yang kita tanam bibit pepayanya. Jangan Bapak Ibu harapkan bahwa pepaya ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang lebat. Tidak bisa. Nah, jadi jika kita ingin menginginkan anak kita ini tumbuh menjadi pohon pepaya yang lebat, yang buahnya super, yang bagus, yang berbuahnya dengan kualitas tinggi. Nah, tugas kita di sini itu menjaga agar pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik. Contohnya apa? Upaya kita, ya misalnya saja kita berikan pupuk, kita rawat, kita cabuti rumput-rumput liarnya. Seperti itulah kira-kira maksud dari filosofi pendidikan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa pendekatan backward design dalam struktur kurikulum ini merupakan tujuan akhir dari pembelajaran kita. Apa tujuannya? Yaitu melahirkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik kita.
Nah, seperti yang juga sudah kita ketahui bersama bahwa ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apakah 6 dimensi tersebut? Coba Ibu Ani sebutkan salah satu dimensinya, Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Iya benar, tepat sekali. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang keempat, kelima maaf, kreatif. Dan terakhir, bernalar kritis. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tujuan akhir pembelajaran kita, mewujudkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut dalam diri murid-murid kita. Baiklah Bapak Ibu, pencapaian menuju tujuan akhir ini dilakukan melalui struktur kurikulum operasional sekolah atau biasa kita sebut dengan KOSP. Mungkin kalau untuk KOSP ini Bapak dan Ibu juga sudah mengenal karena kemarin kita juga sudah mengadakan perancangan bentuk KOSP kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah kita bahas tadi yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ke depan apa-apa saja sih poin-poin atau elemen-elemen yang termasuk kepada 6 dimensi tersebut. Kalau untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu masuk ke dalam akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada negara. Kemudian kebinekaan global itu mengenal dan menghargai budayanya sendiri maupun budaya dari daerah lain. Kemudian gotong royong ini di elemennya yaitu adanya kolaborasi antar siswa kita serta adanya rasa kepedulian dalam diri siswa. Kreatif maksudnya di sini yaitu peserta didik itu mampu menghasilkan gagasan yang orisinal. Maksudnya di sini memang betul-betul ide dari si anak yang muncul. Nah, kemudian setelah menghasilkan gagasan, nantinya kita harapkan juga peserta didik kita itu mampu menghasilkan karya dari gagasannya tersebut. Kemudian untuk dimensi bernalar kritis, peserta didik itu diharapkan mampu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi kita inginkan peserta didik kita ke depan nggak mau menerima, nggak mau percaya begitu saja. Namun dia bisa mencerna kira-kira betul nggak informasi yang dia peroleh ini. Kemudian yang terakhir mandiri, dia bisa memahami dirinya sendiri, situasi serta regulasi diri. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sesuai jadwal masuk ke sesi kedua. Tadi merancang pembelajaran kita sudah bahas menyusun TP dan ATP. Nah, untuk sekarang kita lanjut untuk merancang modul pembelajaran. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa implementasi kurikulum merdeka ini dapat kita lakukan mulai dari yang pertama tahap kita tadi memahami CP. Ya, setelah kita memahami capaian pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran itu kita turunkan atau kita uraikan menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah dan siswa kita. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kita bentuk tadi kita susun ya menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Nah, makanya tadi kita ada diskusi per guru per fase sehingga nanti terbentuklah alur tujuan pembelajaran yang sinkron ya, yang sesuai dengan murid-murid di fase kita itu. Nah, kemudian barulah kita merancang pembelajaran ke dalam sebuah modul ajar. Nah, Bapak Ibu, tadi kami sudah membagikan link di mana kegiatan kita hari ini kita akan menganalisis ya, kita akan melihat bagaimana modul ajar yang sudah disediakan di PMM, satunya bisa kita download. Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan, kita adaptasi dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Jadi pada hari ini di sesi modul ajar kita akan bekerja sama
bagaimana komponen-komponen yang menyusun sebuah modul ajar. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan file ini. Oke, sudah ya, sudah dibuka Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat untuk contoh modul SD. Nah, ini adalah salah satu contoh modul pembelajaran IPAS kelas 4 dan ini akan kita sama-sama diskusikan ya. Yang pertama, apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah modul. Nah, di PMR itu sudah disediakan contoh-contoh modul ajar. Nah, kita menyesuaikan dan mengadaptasi. Kita sebenarnya tidak ada ketentuan aturan baku ya tentang komponen-komponen dari sebuah modul ajar. Jadi kita diberi kebebasan untuk mengembangkan. Nah, baik, sekarang biar kerja kita lebih terarah, silakan Bapak Ibu duduk berpasangan seperti biasa, kita sefase, dan kita coba lihat apa saja komponen-komponen modul ajar tersebut. Nah, silakan nanti dianalisis, saya akan memberikan LK-nya, jadi nanti silakan diperhatikan modul ajar masing-masing. Pause dulu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada kita tampilkan LK, tadi juga di file di grup sudah dikirim. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakannya masing-masing ya, meskipun tadi berdiskusi tapi boleh nanti membuat LK-nya masing-masing. Jadi mari sama-sama kita analisis modul ajar yang sudah ada contohnya tadi. Seperti yang pertama itu ada nama modulnya, siapa penulisnya, itu modul untuk fase berapa, apa tema dan apa komponen-komponen yang menyusunnya. Jadi silakan nanti ini dibuat per masing-masing peserta. Silakan Bapak Ibu dimulai pekerjaannya. Ibu contoh modul ajar. Jadi tadi kita lihat di contoh modul ajar tersebut itu bebas, guru dibebaskan mengkreasikan. Mau dibuat dengan Word biasa boleh ya Bu Revi, dengan aplikasi mendukung kayak Canva juga boleh, terserah, dibebaskan kita. Nah, ini contoh yang dapat kita download juga. Nah, sama seperti dengan RPP, kita tentunya harus ada informasi, ya, harus ada identitas modul kita. Nah, seperti ini tadi ada penyusun, kemudian instansinya bisa Bapak Ibu lihat, coba diperhatikan. Ya, ada fase, itu membedakan dengan RPP kita dulu. Ini fase B untuk kelas 4. Kemudian bab 1-nya ini tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Ini materi IPAS ya. Nah, di sini nanti akan ada 3 topik, 3 poin materi yang akan kita bahas. Ada bagian tumbuhan, kemudian ada proses fotosintesis, kemudian perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti juga ada alokasi waktu sesuai dengan jabaran waktu yang sudah kita analisis di program semester. Nah, kemudian juga ada nanti kompetensi awal. Nah, jadi ini kompetensi awal yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kemudian di dalam modul kita juga kita sertakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, bisa jadi dalam materi tersebut tidak memuat seluruh dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi nanti bisa kita pilih mana yang sesuai. Biasanya 2 atau 3 cuma ya Bu ya. Iya. Jadi kemarin juga sudah dikirim file dimensi-dimensi dari P5 ya. Nah, nanti bisa dilihat, dicocokkan. Bisa Bapak Ibu kopikan saja ke sini. Kemudian tentu juga ada sumber belajarnya apa. Dan kemudian ada perlengkapan ya, atau media dan alat-alat yang kita pakai. Nah, ini kemarin kita ada diskusi sedikit mengenai model pembelajaran. Di sini boleh kita tuliskan pembelajaran tatap muka, tapi agar mungkin nanti teman guru mungkin ada yang menggantikan dalam aplikasinya, boleh kita tambahkan keterangan. Misalnya kemarin kita Bu Revi memakai model pembelajaran PJBL ya, atau CPL, silahkan dituliskan di sini. Dan kalau model kartu
Nah, jadi untuk model pembelajaran di sini maksudnya di sini tertulis pembelajaran tatap muka. Itu maksudnya kita pembelajarannya sudah tatap muka. Karena dulu kan 2 tahun belakang dulu kita sempat pandemi ya. Jadi bisa ditulis pembelajaran daring, luring. Nah, kalau sekarang kita di sini model pembelajarannya ditulis pembelajaran tatap muka. Tapi sebaiknya agar aplikasinya nanti lebih mudah, kita menuliskan di sini model pembelajaran. Seperti ada namanya CPL, ada PJBL, ya. Silakan nanti dituliskan saja. Nah, ini dia tadi tujuan pembelajaran per topik. Kita bisa menuliskannya langsung untuk seluruh pertemuan atau boleh juga nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian ada pemahaman bermakna. Jadi setelah mempelajari materi itu, apa yang dipahami oleh anak-anak, apa yang dibawanya pulang. Ini yang kita tulis di pemahaman bermakna. Kemudian kita tuliskan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya. Nah, pertanyaannya nanti akan berhubungan dengan materi yang kita pelajari ini. Nah, baru selanjutnya seperti di RPP kita juga ada kita tuliskan kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya apa saja, apa kegiatan anak sesuai model yang kita pilih tadi. Kemudian nanti tentunya kita juga melampirkan di modul ini nanti kalau kita punya lembar kegiatan siswa, dan juga materinya juga boleh kita lampirkan di sini. Kemudian tentunya yang paling penting juga adalah rancangan asesmen yang akan kita pakai. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi sesi kedua kita mengenai menganalisis ya modul ajar, contoh modul ajar yang tersedia di PMM itu ataupun Bapak Ibu bisa download sendiri. Nah, besok kita lanjut lagi dengan kegiatan merancang ya modul ajar. Nanti kita sesuaikan dengan kelas atau fase yang kita ajar. Nah, mungkin untuk kegiatan kita pada hari ketiga ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selaku pembaca saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.